Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Bapak sehat semua dan semakin semangat belajarnya dalam kondisi yang saat ini. Kita mau langsung aja ya biar supaya waktunya ringkas. Kita mau membahas lanjutan listrik dinamis. Yang minggu lalu kita masih bahas hukum Ohm dan hambatan. Apa itu hambatan kita perjelas kemarin. Nah, sekarang kita mau bahas Hukum Kirchhoff. tentang ini ada 3 indikator yang mau kita selesaikan hari ini. Yang pertama kita mau menganalisis berbagai macam rangkaian hambatan. Yang kedua nanti kita coba membahas tegangan-tegangan itu, atau kalau bahasa kemarin beda potensial ya. Dia seperti apa susunannya dan bagaimana akibatnya jika susunannya berbeda-beda. Lalu hukum Kirchhoff 1. Kalau sempat nanti kita masuk ke hukum Kirchhoff 1. Ini indikator hari ini yang mau kita coba bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, yang pertama kita mau menganalisis rangkaian hambatan. Nah, kita tahu hambatan itu ya resistor, bahasa elektronikanya atau hambatan ya. Ya, ini di sini kita bisa simbolkan nanti ohm kalau dituliskan seperti ini dia. Gitu ya. Nah, ada 2 jenis hambatan, rangkaian hambatan nanti ada yang sebenarnya ada 3 ya, tapi umumnya 2. Yang pertama rangkaian seri. Nanti yang kedua kita bahas rangkaian paralel ya. Lalu nanti yang ketiga bisa juga campuran dari kedua ini ya. Jadi rangkaian campuran, saya singkat aja tulisannya ya. Oke. Nah, ini yang mau coba kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang seri ya. Rangkaian seri. Kalau kita lihat ada resistor, misalnya ada 2 buah ya. Ini ada R1, ini ada R2. Ini namanya seri. Apa syarat seri? Bahwa ini ada komponen resistor 1, ini komponen resistor 2. Salah satu titik mereka hanya bertemu satu aja. Nah, misalnya ini kita sebut titik A ya. Nah, mereka hanya ketemu di titik A. Sementara di kaki komponen yang ini nggak ketemu. Nah, itu namanya seri. Langsung aja mungkin saya jelaskan ke paralel biar dapat bedanya. Kalau rangkaian paralel, biar nampak bedanya, ini ada komponen 1, resistor 1 ya, ini komponen resistor 2. Nah, ini kakinya, keduanya berpegangan atau bertemu gitu. R1, R2. Jadi, kita bisa bayangkan, satu untuk seri ini, 1 titik ketemunya, tapi kalau untuk paralel 2 titik ketemunya. Nah, itu yang dimaksud dengan seri dan paralel. Nah, lalu bagaimana menghitungnya? Nah, logikanya seperti ini. Kalau kemarin kita udah bicara arus, ada sekelompok elektron yang mau lewat, ketika dia melihat ada hambatan yang tersusun seri, maka hambatan ini menjadi menggabung menjadi satu gitu ya. Makanya disebut rangkaian penggantinya nanti cukup di R1 tambah R2 karena mau tidak mau elektron yang lewat sini akan menghadapi 2 hambatan ini. Ya, maka R1 tambah R2 inilah untuk rangkaian penggantinya, gabungannya. Oke, ini yang pertama. Ya. Apa sifat pada rangkaian seri? Yang pertama kita pahami kalau ada arus yang lewat di R1 dan arus yang lewat di R2 itu sama ya. Jadi arus I1 sama dengan arus I2. Jadi nggak ada perbedaan. Karena yang lewat satu jalan ini. Hanya ini jalannya, itulah seri tadi. Nah, bedanya kalau paralel, misalnya ada arus yang lewat, masuk ke sini. Terus dia menemu cabang ada 2. Karena paralel tadi ya, bisa belok ke atas, bisa belok ke bawah. Nah, jadi
si arus ini bisa berbagi, bisa ada yang sebagian melewati R1, ada sebagian yang melewati R2, sehingga untuk rangkaian penggantinya tidak sama dengan seri, tapi agak sedikit beda. Kita biasanya menuliskannya dengan seper R pengganti sama dengan seper R1 tambah seper R2. Nah, lalu di akhir nanti kalau ini I1 ya, keluar lagi dia I1, jadi sama. Jadi yang berbeda itu nanti di sini I2 dan I3. Jadi si I1 mecah dia, berpencar ada 2 jalan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau nanti campuran ya, untuk yang campuran ini bisa gabungan dari seri dan paralel. Contohnya seperti ini. Ini hanya contoh aja. Ya. Nah, ini gabungan, ini seri, ini paralel. Yang mana nanti diselesaikan dahulu yang paralel dulu, baru nanti diserikan. Ya, nanti kita coba bahas dengan contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ya. Contoh nomor 1. Misalnya ada 2 buah resistor, ya, disusun seri seperti ini. Ya, ini 3 ohm, yang ini 4 ohm. Ini misalnya. Maka gampang sekali ya, untuk rangkaian penggantinya kita bisa langsung jumlahkan aja R1 tambah R2. Hasilnya 4 tambah 3. Nggak apa-apa ya dibalik ya, nggak masalah. Yang penting paham ya. Tadi R1 3, maka hasilnya tuh 7 ohm. Nah, itu contoh. Contoh 2. Ya. Misalnya disusun paralel. R1 10, R2 5 ohm ya. Jangan lupa satuannya ohm. Maka rangkaian penggantinya cara mengerjakannya seperti ini ya. 1/10 ditambah 1/5. Ingat tadi samaannya. Maka kita balik ke operasi pecahan. Kita menyamakan penyebut dulu. Yang paling dekat itu 10 ya kan? Ya, 10 tambah 10 bagi 5 2, maka tambah 2. Hasilnya 3/10. Jangan lupa ini masih R pengganti, maka dibalik. R pengganti sama dengan 10/3 ohm. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya, jelas ya untuk contoh yang ketiga. Biar makin banyak contohnya, makin gampang pahamnya. Ya, misalnya ada gabungan ya. Oke, ini gabungan. Misalnya di sini 2 ohm, di sini 6 ohm, di sini 3 ohm. Nah, dalam kasus seperti ini kira-kira yang mana yang akan kita selesaikan dahulu? Maka yang pertama kita selesaikan adalah yang paralel dahulu. Ya, agar nanti ketemu serinya. Nah, kita lihat. Jadi ini tetap 2 ohm, kita selesaikan dulu rangkaian pengganti 1. Karena dia paralel, kita buat seperti ini. Maka 1/3 ditambah 1/6. Samakan penyebut ya. 2 ditambah 1 hasilnya 3/6. Jangan lupa dibalik ya. Maka hasilnya nanti menjadi 6/3 atau sama dengan 2 ohm. Lalu setelah itu rangkaian pengganti ini, gabungan dari ini diserikan karena hanya satu kaki yang ketemu gitu ya kira-kira ya. Ini kita anggap ada saklar ya, putus ya. Nah, ini kita anggap ada jembatan yang nggak menghubungkan kabel ini. Sehingga ini dengan ini seri nanti dia. Maka bisa kita lihat R totalnya untuk semua 2 ohm ditambah 2 ohm. Hasilnya 4 ohm. Seperti itulah perbedaan seri dan paralel, dan ketika mereka digabungkan cara mengerjakannya seperti itu. Oke, kita masuk ke indikator yang kedua. Menganalisis gabungan sumber tegangan listrik atau beda potensial kemarin ya. Kita coba kita bahas tegangan listrik. Biasa disimpulkan ini GGL ya. Boleh juga gini. Nah, nggak masalah. Di satuannya volt.
Biasa juga disebut dengan bahasa beda potensial. Contohnya dalam sehari-hari baterai, ya, baterai aki, ya, dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh baterai. Ya, misalnya kita sering beli baterai apa ya, baterai ABC gitu ya. Baterai ABC ini adalah produk yang sudah kita kenal, tapi hati-hati Kak, awas salah beli ya. Nanti ada yang beli kopi ABC juga, akhirnya dia minum baterainya. Ya, ada juga merek apa? Kecap ABC. Dia masukkan baterainya karena sama-sama ABC, jadi keracunan. Hati-hati anak ya. Jadi fokus, ini baterai ABC, bukan untuk kecap ya. Jadi jangan salah. Nah, kita sering dengar 1,5 volt, gitu kan? Kalau kita beli. Apa makna beda potensial di sini? Bisa jadi, perhatikan. Ini ujung positif, ini ujung negatif. Bisa jadi di sini itu 30 volt. Di sini misalnya kita buat berapa? 28,5 volt. Sehingga terjadi perbedaan potensial. Coba kalau kita kurangkan hasilnya 1,5 volt. Boleh juga kasusnya seperti ini. Ya, ada baterai. Di sini 3 volt, maka di sini yang positif nih ya. Maka yang negatif harus 1,5 volt agar, atau positif ya. Agar apa? Agar selisihnya 1,5 volt. Nah, yang dimaksud dengan beda potensial, ada beda tegangan di ujung positif dengan ujung negatif. Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau disusun seperti ini? Ya, misalnya kita punya mainan mobil remote control, ya. 4WD misalnya gitu ya. Di sini 3 volt, di negatifnya 2 volt. Berarti ini berapa untuk baterai 1? 1 volt ya, karena ada beda potensial 3 dengan 2 volt. Nah, di sini misalnya 4 volt. Di sini 2 volt. Berarti untuk baterai 2 berapa volt? 4 dengan 2. 2 volt. Iya. Nah, karena susunannya seri, maka totalnya ini menjadi 3 volt. Seri itu gimana? Ini positif baterai 2 menyentuh negatif baterai 1. Nah, yang sering terjadi kalau kita pasangnya terbalik, nah ini. Pernah kan? Biasanya baru-baru belajar buka remote televisi di rumah kan, salah masang baterai. Kok nggak hidup ya remote-nya gitu kan? Bisa jadi gini yang terjadi di rumah kalian. Jika tadi memasangnya di sini 3 volt, di sini 2 volt. Nah, di sini misalnya 4 volt, di sini 2 volt. Ini untuk baterai 1 berapa volt? 2 dengan 3, berarti 1. Yang ini 2 volt. Akhirnya berkurang. Berkurang jadi berapa? Karena ini positif berlaga dengan positif, maka yang terjadi adalah 1 volt totalnya. Jadi jangan salah memasang baterai. Yang benar itu seperti ini yang di atas. Kalau seperti ini mengurangi beda potensialnya jadinya. Karena ketinggian di sini 2, di sini 1. Yang bagus ini dirubah, ya, baterai 2 ini dirubah arahnya positifnya ke kanan sehingga menjadi 3 nanti. Nah, inilah kalau kita salah menyusun tegangan-tegangan. Nah, biasanya disimpulkan dalam rangkaian cukup seperti ini. Ya, misalnya ada rangkaian, nah gini. Nah, gitu ya. Ini positif, ini negatif. Berapa volt? 20 volt atau berapa terserah ya. Tapi kalau dia disusun seri, pastikan lihat sumbernya. Ya, kalau ada 2 seperti ini yang bagus. Tapi nanti ada juga soal yang buat seperti ini. Hanya untuk mengetes pemahaman kita ya. Artinya yang negatifnya dilagakan mereka. Jadi kalau di sini 6, 4, 3, 5. Kalau yang di sini di rangkaian 1 ini kan 2 volt ya. Di sini 2 volt. Akhirnya 0. Karena belaga dia positif dengan negatifnya. Beda potensialnya menjadi 0, nggak ada nilainya. Ya, kira-kira gitulah yang dimaksud dengan indikator yang pertama yang kedua yang kita bahas adalah tegangan listrik.
Nah, sekarang kita, ya mudah-mudahan sempat, kita masuk ke hukum Kirchhoff 1. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Hukum Kirchhoff. Tulisan yang benar gimana, saya lupa. Nah, inilah kira-kira ya, Kirchhoff 1. Nah, si Kirchhoff, dia mengamati sifat-sifat arus pada rangkaian-rangkaian tertutup. Baik itu rangkaian listrik rumah tangga atau rangkaian-rangkaian yang sengaja dibuat. Contohnya di dalam laptop, di dalam televisi itu ada rangkaian listrik. Di dalam kulkas juga itu ada rangkaian listrik. Nah, semuanya itu bermain dengan arus yang membuat komponen listrik itu rusak jika analisis arusnya salah. Maka kalau nanti kalian punya cita-cita ingin melanjutkan kuliah di jurusan elektro, maka ilmu menganalisis arus listrik ini penting di setiap komponen yang kita akan rancang nanti kalau kita mau menciptakan misalnya laptop paling canggih atau mau merancang televisi yang paling canggih yang belum pernah ada gitu. Nah, ini kita harus memahami hukum-hukum Kirchhoff untuk menyusun elektronik yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama, hukum Kirchhoff 1 itu mengatakan jumlah arus yang masuk ke satu titik percabangan nanti saya jelaskan ya, ini saya tulis dulu, sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang keluar. Mudah-mudahan tulisan Bapak terbaca ya. Ingat, tulisan berbanding terbalik dengan ketampanan orangnya. Jadi kalau tulisannya jelek, berarti kalian tahu maksudnya kan gitu. Tulisan Bapak kan jelek ini kan. Berarti beda sama orangnya ya kan gitu. Nah, maksudnya gini ya. Jumlah arus masuk. Ini simbol A. Arus sama dengan jumlah arus keluar. Nah, ini simbolnya gini aja kita buat biar paham. Nah, gimana titik percabangan itu? Misalnya ada titik, ini ada kabel, dipertemukan di sini di titik percabangan. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Nah, gitu ya. Misalnya dari titik sini ada arus I1. Lalu dari titik sini ada arus I2. Dari sini ada I3. Terakhir ini ada keluar dari percabangan ya, I4. Nah, arus kemarin satuannya ampere ya. Maka kalau misalnya kita buat I1 2 ampere, I2 3 ampere, I3 misalnya 4 ampere. Nah, kalau kita coba berpikir berapa I4? Ingat, arus yang masuk ke titik percabangan ini, lihat panahnya. Semuanya masuk ke titik percabangan. Yang keluar mana? Yang beda arah ini. I4. Bahwa jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Lihat panahnya. Kalau dia menuju titik ini berarti masuk. Berarti I1 masuk. Siapa lagi yang masuk? I2 ya. I3 masuk. Harus sama dengan yang keluar. Yang keluar cuma si I4. Yang ditanya pula itu kan gitu. Maka kita bisa mencarinya dengan menjumlahkannya. 2 tambah 3 ditambah 4. Berapa itu hasilnya? 9 ampere. Itulah I yang keluar. Harus sama. Nggak boleh ada yang hilang. Nah, ini bahaya nih kan. Yang masuk 10, yang keluar 8. Berarti 2 lagi kemana? Itu nggak boleh. Harus jumlahnya sama. Kalau masuk ke CTF ada 100 orang, yang tamat juga harus 100 orang. Ya. Jangan nanti yang tamat 80 orang. Kira-kira seperti itu. Harus jelas dia jumlahnya. Ya, kita kasih kasus, contoh soal. Berapa nih? Contoh soal berapa tadi yang udah ya? Kita ulangi aja lah dari 1 ya, khusus untuk ini. Kita buat ada kasus seperti ini. Ya.
Saya petugas PLN, tiba-tiba dapat telepon, listrik di rumah Bu Ade, misalnya Bu Ade rusak kontak gitu. Oh berarti ada yang salah ini, harusnya ada yang konslet. Saya analisis dulu ya kan, yang masuk dari PLN ada 2. Ya, Bu Ade kekurangan listrik, jadi dia ngambil 2 sumber. Dari sumber 1 masuk ini 3 ampere. Yang dibutuhkan Bu Ade untuk masuk ke dalam rumahnya, ya misalnya di 2, 6 ampere. Ya. Maka saya sebagai seorang teknisi harus memastikan I3 di sini yang masuk dari sumber berikutnya harus berapa? 3, biar supaya jumlahnya 6 ya. Kita harus fokus ke arah panahnya nih. Oh ini masuk. Kalau yang ini masuk. Yang keluar ini yang mau dipakai, dikonsumsi oleh Ibu Ade gitu kan di rumahnya. Sehingga di sini harus 3. Gitu. Jadi karena yang dibutuhkan Bu Ade cuma 6 ampere. Nah yang jadi masalah, yang dibutuhkan 6, yang masuk di sini misalnya bukan 3, 4 misalnya. Nah ini korslet lah alat rumah tangga di dalamnya, atau rusak karena melebihi batas arus yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Yaitu contoh soal 1 untuk hukum Kirchhoff 1. Contoh soal 2. Saya buat gini nih. Ya, ternyata ketika kita melihat lapangan, kabel itu nggak lurus terus, ya kan, belok-belok itu. Nah, ini titik percabangan. Ya, ini ada arus masuk, arus keluar, arus masuk. Sorry, ini menuju CTF. CTF itu katakan I4, itu CTF membutuhkan per hari bisa 10 ampere setiap detiknya. Dari sumber Belawan dikirim 2 ampere. Dari sumber Inalum ya, dikirim 3 ampere. Nah, maka CTF membutuhkan kekurangan lagi kan dari genset pribadi. Kira-kira berapa yang harus disiapkan genset pribadinya? Genset pribadi itu ada kalau di sekolah kita di belakang poliklinik, ya kan? Jadi berapa itu? I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk itu I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan yang keluar I4. Di sini 2, I2-nya tambah 3, I3-nya ini yang ditanya, di sini 10. Maka I3-nya 5, ya kan? 10 kurang 5, nanti 5 ampere. Maka gensetnya harus bisa menghasilkan listrik 5 ampere. Kira-kira seperti itu. Kita masuk kasus soal berikutnya. Ini kita gabung ya dengan rangkaian seri dan paralel. Dan kita gabung juga dengan hukum Ohm biar supaya bisa mencari arus. Oke. Kira-kira soalnya seperti ini. Nah, ini kita misalkan 2 ohm ya. Ingat 2 ohm bukan 2 paman ya, jangan salah satuan. Ini 12 ohm. Nah, ini 6 ohm. Sumber tegangan atau GGL misalnya saya buat 12 atau ya 12 volt. Biasanya yang ditanya pertama, berapa arus total yang ada di dalam rangkaian ini? Karena ada beda potensial, maka mengalirlah arus tadi. Nah, kita lihat dulu arus total. Maka kita untuk tahu arus total, I total, kita harus tahu rangkaian pengganti hambatan total. Tadi caranya gimana? Yang pertama kita selesaikan dulu ya, yang rangkaian pengganti 1 di sini. Dia tersusun secara paralel. Maka kita kerjakan dengan 1/R pengganti 1 sama dengan 1/12 ditambah 1/6. Ini yang paralel ya. Samakan penyebut 12. Ini 1, yang ini hasilnya 3/12. Cocok ya?
Nah, jangan lupa dibalik. R pengganti 1 menjadi 12/3. Hasilnya 4 ohm. Nah, berarti ini gabungan kedua ini itu jadi 4 ohm. Berikutnya dia seri dengan 2 ohm. Maka R totalnya 2 ohm ditambah 4 ohm. Hasilnya iya 6 ohm gitu ya. Jadi 2 harus ingat hukum ohm. V per P R. sama dengan I kali, I sama dengan V per R. Langsung aja ya. Berarti 12/6. 2 ampere. Hasilnya 2 ampere. Oke, berarti I total misalnya kita buat di sini. I1 itu harus 2 ampere. Dia jalan terus. Nah, di sini dia ketemu titik percabangan. Ini misalnya kasus. Maka di sini ada I2, ada I3. Nah, kira-kira berapa nilai I2 dan I3? Pakai hukum Kirchhoff 1 tadi. Ingat, arus yang masuk ke titik percabangan harus sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Mana yang ini ya, kita ambil sini titik percabangan itu ini yang di pertemuan paralel R12 dengan R6 ohm. Harus bisa kita analisis nilai I2 dan I3 dengan hukum Kirchhoff 1 tadi. Ya, gitu ya kira-kira ya. Nah, yang masuk 2. 2 itu harus sama dengan I2 ditambah I3. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gini, kita pakai bantuan beda potensial. Total beda potensial berapa? 12 ohm. Ya. Sementara di R yang di sendiri ini, yang tunggal yang 2 ohm, sudah memakai berapa tegangan? Kita lihat ya. 2 kali 2 ya. Di sini kan ada tegangan I kali R. Ya. Di rangkaian ini. Yang besarnya sama dengan 2 kali 2, hasilnya 4 volt. Berapa lagi sisanya berarti? 12 dikurang 4. Tinggal 8. Di sini di paralel ini ada 8 volt. Paham ya? Maka ini harus 8 volt. Paham ya? Artinya gini, I2 kali 12, ya, karena I2 yang melewati 12 ohm, harus sama dengan 8 volt. Begitu juga dengan I3. I3 dikali 6. Ini 12, sorry. Juga harus 8 volt. Kira-kira seperti itu. Sehingga nanti dari situ kita bisa menganalisis berapa nilai I2, berapa nilai I3. Berapa nilai I2 dari sini? Kita bisa dapat ya. 8 per... Ya, kemana ke sini ya? Berarti I2 sama dengan 8 per 12. I3 berarti 8 per 6. Ya. Dijumlahkan harus 2. Ingat, karena tadi I masuknya 2. Ini yang keluar I2 dan I3. Harus jumlahnya 2. Kira-kira sama nggak itu? Sama ya. Ya, hasilnya nanti sama 2 ohm. Kira-kira seperti itu cara menganalisis arus pada rangkaian. Kita coba simpulkan ya. Yang pertama tadi kita belajar tentang rangkaian seri paralel sampai campurannya. Ya, ini cara mencarinya. Ini juga sudah tadi kita bahas contoh-contoh pengerjaan kasus soalnya. Lalu kita juga sudah bahas tegangan listrik. Dan kita sudah bahas hukum Kirchhoff 1. Dan kita sudah masuk ke analisis lanjutan untuk membahas gabungan dari seri paralel dengan hukum Kirchhoff 1. Ya. Untuk hari ini kita bahas ini dulu ya. Sudah 3 indikator kita selesaikan. Ya, sudah selesai untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita lanjut di kuis di psikologi masing-masing dengan contoh-contoh soal berikutnya. Itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan terus dilatih pengerjaan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.